Halo guys, kembali lagi bersama Bro Tiktok DJ. Kali ini lagi di Ubud. Jadi di Ubud ini lagi tempat wisata sekarang para tujuan wisatawan mancanegara. Kita bisa lihat keramaiannya di sore hari ini. Jadi kalau teman-teman mau ke Ubud, di sini itu sekarang lagi jadi tujuan utama seperti dulu waktu di Legian ya. Jadi kita lihat nanti di sekeliling di Ubud ini seperti apa. Kita let's go, ikutin videonya sampai selesai. Oke, let's go. Oke teman-teman semuanya, kali ini akan aku ajak ke tempat wisata di Ubud ya. Jadi saat ini Ubud menjadi salah satu center pusat para pendatang wisatawan mancanegara ya. Jadi kalau dahulu itu pusat untuk wisatawan biasanya mereka datang pertama tuh pasti ke Legian ya, Kuta. Cuman saat ini berpindah ke Ubud ya. Kita bisa lihat daerah Ubud ini memang menjadi salah satu destinasi wisata utama saat ini ya. Cuma memang di daerah lain juga kalau aku lihat juga sudah mulai meningkat juga ya. Semoga nanti semua tempat wisata di Bali, di penjuru Bali semuanya akan sama ramainya ya. Ya seperti biasa kalau aku ke Ubud pasti aku akan mampir ke tempat seperti ini ya, tempat oleh-oleh yang pastinya ini juga selalu dicari-cari oleh wisatawan mancanegara ya. Jadi kalau Ubud ini menjadi tempat wisata budaya ya. Jadi kalau kita datang ke sini tuh banyak pertunjukan seni budaya. Di luar itu juga banyak wisata-wisata alam yang teman-teman bisa menikmatin ya. Bahkan di daerah Ubud ini itu ada ratusan wisata alam yang bisa dikunjungi. Nanti teman-teman bisa cari sendiri mau berwisata di apa dan seperti apa. Cuman di area sini tuh memang ini biasanya itu tempat pemukimannya para bule-bule ya. Ini kayak kampungnya para bule. Sebelum mereka tuh berpencar pergi ke tempat-tempat wisata lainnya. Di daerah sini tuh memang ada perhotelan, ada tempat restoran, kafe, tempat oleh-oleh. Ternyata muat mobil ya. Oh itu juga ada travel juga yang baru datang. Buat teman-teman yang mau berlibur itu ke Bali ya, terutama itu disarankan kalau cuman waktunya dikit tuh pakai motor ya, karena memang ada beberapa titik tempat wisata tuh macet sekali. Kalau bawa mobil udah dipastikan nanti akan waktunya pasti akan habis di jalan ya, karena banyak kemacetan di berbagai titik tempat wisata di Bali. Kita jalan di ini jalan rayanya ya. Kita bisa lihat betapa padatnya ya. Kalau bawa mobil udah pasti teman-teman akan kehabisan
waktu. Tapi kalau bawa motor kita bisa nyelip-nyelip di sela-sela ininya ya. Jadi akan lebih memangkas waktu banyak ya kalau kita jalan di Bali itu pakai motor. Lagian juga kalau kita pakai motor di Bali itu sewanya juga lebih murah ya. Kalau di Bali itu harga motor tuh sehari itu mulai dari harga 50.000 ya sampai ratusan ribu tergantung jenis motornya seperti apa. Jadi tinggal pilih saja. Ini daerah sini lebih banyak banget ya, ini mereka lagi mengantri mau kayaknya baru datang mereka tuh. Tapi memang areal sini tuh biasanya memang padat sekali ya, karena di sini tuh pusat yang di Ubudnya ya, banyak ada pertunjukan, ada tempat kafe, ada tempat nongkrong. Ini juga ada kafe di pinggir jalan ya. Ini sebelah sini kayaknya ini tempat kafe India ya. Kita bisa dengar dari lagunya udah berasa India sekali. Kita nyebrang ke sebelah. Tuh banyak banget ya orangnya di depan sana. Tapi memang di daerah sini tuh semakin malam tuh semakin padat ya. Tuh memang daerah rame ya di sini ya. Entry. Ini bener-bener padat ya Ubud di sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bali itu wajib ke Ubud ini ya. Kalau ingin merasakan betapa liburan itu menyenangkan. Tapi ya di semua penjuru Bali pasti menyenangkan ya. Ini di depan itu ada salah satu gedung tuh megah ya. Itu tempat oleh-oleh ya. Itu bisa masuk ke dalam. Cuman aku sekarang lebih ke di luarnya ya. Kalau mau lihat ini isi dalamnya itu bisa lihat di video aku di sebelumnya. Kita juga bisa lihat betapa di sekitar bahu jalan ini udah bersih tanpa motor ya. Itu beberapa bulan waktu itu aku pernah bikin video dan banyak motor-motor yang terparkir di bahu jalan. Tapi kali ini aku datang sudah bersih ya. Berarti ada penanganan dari dinas wisata setempat ya. Pembersihan untuk area-area tempat parkir yang tidak seharusnya. Kita lihatnya juga lebih nyaman, lebih bersih, lebih keren ya kalau parkirannya itu tertata. Daerah ini banyak bule wisatawan yang berseliweran ya. Ini semakin malam biasanya di daerah itu semakin padat ya, semakin ramai karena memang di sini daerah kulineran. Jadi setelah mereka wisata ke berbagai penjuru Bali, mereka kembali ke sini untuk makan atau nongkrong ya. Jadi semakin nanti menjelang jam 6 itu akan semakin banyak orang-orang di sekitaran sini. Seru sekali ya. Padahal ini cuma jalan-jalan di sekitar jalanan atau di trotoar. Ini kayaknya belinya lagi ke
kesengsem sama pulihnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, itu tanda loncengnya juga dipencet, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video aku berikutnya ya. Jadi nanti kalau aku upload, teman-teman kalau udah subscribe dan bunyi loncengnya itu dipencet, nanti akan dapat video yang paling utama ya. Nah ini banyak kafe-kafe mewah juga ya. Ya kalau di Bali udah pasti ada banyak tempat kafe-kafe dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas sampai high class, tuh semuanya memang lengkap ya. Tinggal pilihannya teman-teman yang mana ya. Namanya juga tempat wisata internasional, jadi udah pasti banyak pilihannya. Makanan juga udah pasti dari Nusantara sampai internasional, semuanya lengkap ya. Udah banyak banget ya. Ini memang ramai sekali ya buat menjadi destinasi wisata yang harus datang ya kalau teman-teman mau ke Bali ya. Ini banyak rombongan yang lagi jalan. Ya kita berliburnya tuh begini saja sudah sangat menyenangkan ya. Kita jalan-jalan di tempat wisata Bali sambil melihat para wisatawan yang lagi jalan-jalan. Kita udah bisa merasakan suasananya. Ini masih macet sekali ya. Kalau yang bawa motor pasti lancar ya. Ini sepanjang jalan ini itu memang banyak tempat kafe, tempat restoran, tempat nongkrong-nongkrong ya. Memang bener-bener ini tempat pusatnya kuliner ya. Jadi kalau ke Ubud ini jaraknya kalau dari bandara itu memakan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya. Dan di perjalanan juga itu teman-teman akan disuguhin pemandangan-pemandangan yang luar biasa ya. Ada persawahan, ada suasana pedesaan Bali yang itu bikin berasa di zaman kerajaan, karena di Bali itu banyak kayak pura-pura itu yang mirip candi-candi di zaman dahulu ya. Itu yang membuat eksotik. Jadi benar-benar Bali ini mempunyai ciri khas sendiri ya, sehingga membuat wisatawan tuh kayaknya juga kesengsem dengan Bali ini. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat ya, dan semoga rezekinya juga dilimpahkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam liburan, bye bye.